Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada majelis dan jemaat Batu Karang, kami keluarga Gembala mengucapkan Selamat Natal 2021 dan menjelang Tahun Baru 2022. Kegelapan di tahun 2021 telah berlalu, terang Kristus bercahaya di tahun 2022. Songsonglah dia, tahun 2022. Songsonglah dia, tetaplah setia dan taat kepadanya. Immanuel, Tuhan memberkati. Kami Wakil Gembala Sidang GSC-PDI Batu Karang Ciracas mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2022. damai sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Pengharapan dan penyertaan Tuhan Yesus menyertai kita semua di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam kepada seluruh jemaat Gereja Batu Karang. Saya mewakili aparat pemerintah dan juga jemaat Gereja Batu Karang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh keluarga besar Gereja Batu Karang yang selama ini telah berperan aktif dalam menjaga penyebaran COVID-19 dan selalu mentaati protokol kesehatan. Sekalipun ini kita harus merayakan ibadah prenatal secara virtual, tapi saya percaya hal ini tidak mengurangi esensi ibadah yang sebenarnya. Mari bersama kita menikmati ibadah perayaan Natal ini. Dan akhirnya saya mengucapkan Selamat Natal 2021 dan menjelang Tahun Baru 2022 kepada pimpinan serta seluruh jemaat Batu Karang. Kita percaya dari gelap akan terbitnya terang. Tuhan Yesus memberkati. Polres Metro Jakarta Timur, Seksi Umum mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada Sidang Jemaat Gereja Batu Karang Ciracas. Tetap memperhatikan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan Hari Raya Natal tahun ini, karena virus COVID-19 belum berakhir dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, saya Linda Simanjuntak, pegawai Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022 kepada Gembala dan Jemaat GPDI Batu Karang. Semoga tahun baru mendapat berkat dan mujizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, semangat! Shalom buat semua saudaraku sidang jemaat GSC-PDI Jemaat Batu Karang. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari tahun 2022. Damai Kristus bersama kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Shalom. Haleluya.
adalah sebuah anugerah yang besar bagi setiap kita. Kalau kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, merayakan Natal dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah kami yang hidup dan berkuasa di bumi dan di surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang telah nyatakan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kau Tuhan yang telah memberkati dan menyertai kami Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan. Mari Tuhan, adalah Engkau Tuhan dalam setiap hati kami. Kami rindu Kau Tuhan. Mengarahlah kuasa Roh-Mu ya Tuhan tengah-tengah kami. Sebab Natal tidak arti tanpa Engkau ya Tuhan. Sebab Natal adalah kasih-Mu Tuhan yang Kau tunjukkan bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan tengah-tengah kami ya Bapa. Bertatalah Engkau Tuhan atas pujian umat-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita ingat kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Sungguh Tuhan sangat rahmat baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab tiada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kaulah Tuhan juru selamat bagi setiap kami. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah Kau ya Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Dan kami mau katakan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kami puji Kau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tiada nama lain yang kami puji dan kami sembah. Sungguh hanya Kau Tuhan.
nyanyikan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Amin. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. kasih Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku sungguh hanya Kau Tuhan. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. kami puji Kau Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita puji Dia dengan sepenuh hati kita. Yang wanita saja memuji Tuhan. Kita panggil nama yang ajaib. Mari yang wanita memuji Tuhan. Oh Yesusku, Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kau begitu mengasihi setiap kami ya Bapa. Kau turun ke dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkan manusia. Mari yang pria, angkat suaramu dan katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Mari umat Tuhan angkat suaramu dan puji Dia. Katakan Kaulah Allah. Haleluya. Ya ku puji. Haleluya. Kaulah Allah. Dan kami mau katakan mari angkat kedua tanganmu dan katakan, sungguh hanya bagimu ya Tuhan. Terpujilah Kau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Allah yang mulia, tiada seperti Kau ya Tuhan. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya.
Besar kasih-Mu. Puji Tuhan, kami puji Kau Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu mulia, Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu ya Tuhan, tiada seperti-Mu ya Yesus. Dan jiwa kami mau memuji nama-Mu, Raja di atas segala raja. Hosana bagi-Mu ya Tuhan, hosana bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari di tempat maha. Sekali katakan kemuliaan, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha, di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami ya Tuhan. Bertatalah Engkau Tuhan di atas pujian umat-Mu, sebab kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan yang kita percaya bahwa Roh Allah ada tengah-tengah kita, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku semua. Mari kita rayakan hari kelahiran Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita bertepuk tangan, kita puji namanya. Sebab di kota kecil Bethlehem tersiarlah kabar keselamatan bagi setiap kita umat manusia. Mari lebih lagi tepuk tangan di hadapan Tuhan. Hey! Kami memuji-Mu ya Tuhan, sebab Kau Allah kami yang besar. Haleluya. Mari sama-sama katakan, di Bethlehem telah lahir Juru Selamat Katakan Yesus, hey! Yesus Putra Maria, Dialah Raja dan sekali lagi katakan di Bethlehem. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja. Katakan dengar, dengar malaikat, Rajamu datang. Haleluya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Haleluya.
Sekali lagi katakan, hey! Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja. Sekali lagi di kota Bethlehem, di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja. Dengar, hai dengar malaikat nyanyi, Rajamu datanglah, damai kekal bagi semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan lebih lagi. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Kami memuji-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut kelahiran-Mu. Haleluya. Dengar, hai dengar malaikat nyanyi, Rajamu datanglah, damai kekal bagi semua yang percaya. Dengar, hai hey! Dengar malaikat nyanyi, Rajamu, pujilah nama-Mu, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Haleluya. Sebab segala sembah dan puji kami naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan sembah dan puji bagi-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji, kami sembah Kau ya Tuhan, kami tinggikan Kau ya Tuhan. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari kita berikan rendah bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Setiap kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi ya Bapa. Sebab Kau datang bagi setiap kami.
Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Amin Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Benar Bapa di surga, Engkaulah firman yang menjadi manusia. Engkaulah firman yang menjadi manusia. Bahkan Engkau pintu bagi kami untuk menuju keterangan. Pada pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Cuaca yang cerah, kesehatan yang Kau berikan, waktu yang Kau berikan, pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Yang sebentar lagi, 6 hari lagi kami akan tinggalkan tahun 2021. Biarlah pagi yang cerah ini Kau berbicara melalui hamba yang kecil ini. Sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberikan penuntun dalam hidup kami. Sebab dari gelap akan terbit terang. Dunia penuh dengan kegelapan, tapi terang Kristus boleh tinggal dalam hati kami. Kami bisa berjalan, kami bisa menuju tahun 2022. Karena Tuhan bagi terang dalam hidup kami. Kami serahkan segala beban kami. Kami serahkan segala persoalan kami. Kami serahkan semua apa yang jadi masalah kami. Trismewa, jangan sampai rumahmu jadi kloster gereja. Dan kami juga boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan. Shalom. Shalom. Oke. Sebagai hamba Tuhan, sebagai Bapak Gembala, cukuplah kata-kata Bapak Gembala, pantas lah ya. Sudah hampir mencapai 72 ya. Sekalipun sebelah saya ada Bapak Yones Repi. Kemarin 81 tahun dan Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan panjang umur ya. Dan hari ini Ibu Maria nggak salah ulang tahun, Tante Foni
Dia skala 80 berapa saya lupa tepat persisnya ya. Tuhan tetap pelihara dengan baik. Dan semua yang hadir merasakan kebaikan Tuhan. Kita belum masuk di tahun 2022, sebentar lagi 7 hari sekali. Dan Tuhan pelihara di tahun 2021 juga Tuhan pelihara di tahun 2002 ya. Kenapa? Mungkin saudara ada sebagian tahu, sebagian tidak ya. Kenapa sih malam Natal bukan kadonya dibesar-besarkan atau tarian atau drama yang ditonjolkan, tetapi bagi saya pribadi ya, saya sebagai hamba Tuhan harus menonjolkan itu baik, tidak masalah ya drama, tetapi saya menonjolkan lewat perjamuan kudus ya. Kenapa ada perjamuan kudus? Sebab tadi nyanyikan oleh song leader, firman yang telah menjadi manusia ya. Yohanes 1:14, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu lama Yesus Kristus yang menjadi korban. Dia jadi korban sehingga dia tinggal di dalam hati kita dan kita menikmati terang Kristus akan nyata hidup kita. Ya, bagi satu sekutuan yang rapat dengan dia. Ya, bagikan satu imun buat kita. Dan kedua tentang kebangkitan. Yang ketiga, hidup yang kekal. Sebagaimana Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai tema pada hari ini. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Sebagaimana kita dengar kemarin ya, dari dalam gelap terbit terang, tapi kan saya sambung firman Tuhan hari ini. Dan Yesus dia datang pada 2000 tahun yang lalu. Sebagai bayi dia dikejar-kejar oleh Herodes, mau dibunuh. Ya, dia lari, dikejar. Peristiwa itu 2000 tahun yang lalu. Tapi kedatangan Tuhan sekarang ini bukan sebagai bayi lagi. Ya, bukan sebagai bayi yang dikejar-kejar oleh Herodes yang akan dibunuh, tetapi dia akan datang sebagai mempelai pria surga. Ya, ingin mendapatkan atau bertemu dengan seorang mempelai wanita, itulah gerejanya yang tidak cacat dan celah. Sebagaimana kalau saudara pernah mengalami pernikahan dan pernah menyaksikan pernikahan, pasti mempelai wanita berhias secantik-cantik mungkin sehingga tidak kelihatan kekurangan, arti tidak cacat dan celah. Sehingga pangling ketika lihat seorang kita nggak biasa ngelihat kaget karena pangling, karena beda dengan yang lalu. Artinya hidup yang menonjol itulah bagikan hidup yang tidak cacat dan celah. Sebagaimana Efesus 5 ayat 27 ya, yang dapatkan gereja yang tidak cacat dan celah. Firman Tuhan sebagaimana dikatakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Kenapa? Manusia butuh terang. Ya, mengapa kita membutuhkan terang? Nah, di sini ada 3 hal yang sangat menarik yang dapat kita petik pada pagi hari ini. Sebagaimana 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saya ulang kembali. Jika Injil yang kami beritakan masih tutup juga,
maka ia tertutup. Ya, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, untuk mereka yang akan binasa. Yang akan binasa. Kalau Injil ini tertutup, berita tentang keselamatan, berita tentang terang tertutup. Ya, itu firman yang menjadi daging, itulah pribadi Kristus ini tertutup. Apa dikatakan tertutup? Maka mereka akan binasa. Di dalam ayat 3 ini ada 3 hal yang sangat menarik. Yang pertama, gelap menuju kebinasaan. Yang kedua, terang yang menjadi kebutuhan manusia. Yang ketiga, untuk menjadi terang butuh minyak. Saya ulang ya. Dari ayat 3 ini ada 3 hal yang menjadi berkat buat kita. Yang pertama, gelap menuju kebinasaan. Yang kedua, terang yang menjadi kebutuhan manusia. Yang ketiga, untuk menjadi terang butuh minyak. Nah, dikatakan yang pertama, gelap menuju kebinasaan. Ya, gelap menuju kebinasaan, dan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ketiga ini tertutup. Tertutup. Atau ketepatnya menuju kepada kebinasaan. Namanya sesuatu rumah, ya. Kalau rumah itu tertutup, ya, rumah itu jadi gelap. Ya, setelah saya perhatikan rumah, ya, ternyata rumah itu gelap, tapi begitu ada lampu terang. Ya, begitu buka pintu terang. Jadi tertutup itu gelap. Dan sangat menarik, tutup ini menuju kebinasaan. Ya, Matius pasal 25 ayat yang ke-30. Perhatikan. Matius pasal 25 ayat yang ke-30. Camkanlah hamba yang tidak budi itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Jadi hamba yang gak berguna, lemparin. Ya, saudara pernah kerja dan saudara pernah jadi pemimpin, ya, kerja atau sekarang bekerja atau jadi sekarang pemimpin. Seorang pemimpin dia berpikirnya beda dengan pekerja, hamba. Dia sesuatu ingin kesuksesan, satu keberhasilan, dan dia tidak mau punya pegawai, katakanlah punya rendah saya pegawai saja, ya. Pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan apa yang jadi maunya pemimpin. Ya, kalau kerja gaji mau, kerja nggak mau, oh pasti out, otomatis, ya pasti out, ya pasti out. Dan itu pasti kalau seorang bekerja, katakanlah enak cocok, bekerja, main-main, ya. Nah, Tuhan juga, kita ini di hadapan Tuhan ini hamba, ya, kita hamba Tuhan. Kok hamba Tuhan? Ya, jangan berpikir hamba Tuhan yang pendeta, tidak. Kita semua hamba Tuhan. Jangan terkonsep dalam pikiran kita, oh pendeta, kalau pendeta hamba Tuhan. Tidak, semua yang hadir adalah hamba Tuhan. Kenapa? Ya kalau nggak hamba Tuhan, hamba siapa? Hamba iblis, nggak mungkin kan? Hamba dosa, nggak mungkin. Ya, kita hamba Tuhan. Namanya hamba Tuhan, kita harus sesuatu yang kita kerjakan berguna. Ada berguna gitu. Kalau nggak berguna untuk apa? Sepit-sepitin, repot-repotin. Nah, tetapi kalau tidak berguna dikatakan akan dilempar kegelapan yang paling gelap. Di sana akan datang ratap dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap. Jadi kegelapan yang paling gelap, bukan gelap, tetapi kegelapan yang paling gelap. Ya, saudara, saya tidak tahu persis. Kalau gelap, lebih gelap lagi. Pernah saudara Semeru meletus, katanya di Jakarta gelap, Pak. Siapa yang nggak kelihatan gelap? Karena kabut, katanya
Ada saya belum melihat ya. Nah itu kegelapan itu masih lebih hebat lagi. Gelap sampai tidak melihat cahaya. Ya, sampai tidak lihat cahaya karena gelap gulita, gelap, kegelapan yang paling gelap. Jadi gelap yang nggak bisa. Nah, dikatakan gelap yang mana? Di sana terdapat ratap dan ketak gigi. Itulah dikatakan neraka. Jangan terkonsep dalam pikiran kita. Kalau di neraka kita akan bisa jaipongan, bisa apalagi ngobrol, chattingan, bohong. Kalau di neraka bisa chattingan, bisa ngobrol, yuk kita rayain Natal, bohong. Kok begitu pendeta? Iya, coba di rumah. Ya misalnya papa mama berantem. Nah kita sebagai anak betah gak di rumah? Papa ngambil kulkas, dibanting, mama nggak mau kalah, diambil TV, dibanting lagi. Kita nonton, kita nggak mungkin kita cacingan, nggak mungkin kita, mari kita rayakan Natal, nggak mungkin. Itu baru kecil, neraka yang kecil di rumah. Yang rumah itulah neraka yang kecil. Ya, maka kita sebagai anak Tuhan ini berusaha ciptakan surga yang kecil dalam rumah tangga. Ciptakan surga yang kecil dalam rumah tangga. Sebab kalau kita tidak bisa menciptakan surga yang kecil rumah tangga, repot. Berusahalah. Izinkan terang itu tinggal dalam rumah tangga kita ini. Sebab kegelapan menuju kepada neraka. Ya, kegelapan menuju neraka. Maka kita sebagai anak Tuhan berusaha. Sebagaimana dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan atau neraka, dan banyak orang akan masuk melalui pintu yang luas. Ya, neraka. Makanya pada ayat 14-nya, apa kata 14-nya? Ayat 14-nya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Keseluruhan perjuangan loh. Jangan tak pikir kita dibohongin orang ya. Kalau kita kasih kolektor kita ke surga, bohong. Ya, kalau saya beli persembahan yang banyak sebentar saya surga, bohong. Ya, itu nggak benar. Uang bukan ke surga. Saya akan korban uang saya mungkin sekian banyak buat gereja, saya akan surga. Nggak ada. Surga. Tuhan nggak hijau dengan uangnya kita manusia. Nggak ada. Justru suatu perjuangan yang berat yang kita harus bayar untuk menuju hidup yang kekal. Sebab gelap itu benar-benar menuju ke pembinasaan. Yang kedua, gelap tidak ada terang. Ya. Gelap tidak ada terang, bagaikan orang buta membutuhkan terang. Ayub pasal 12 ayat 25. Ayub pasal 12 ayat 25. Mereka meraba-raba, perhatikan, mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Jelas. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Orang dalam gelap pasti meraba-raba. Bagaimana buta, meraba. Maka kita butuh terang. Kita butuh terang. Apa kata terang itu? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu ada pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Tadi ingat kan nyanyi? Firman telah jadi manusia. Terang-Mu, firman Tuhan. Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Firman ini yang menuntun hidup kita. Pribadi Kristus yang menuntun hidup kita. Tadi kata Kristen apa? Pengikut Kristus. Bukan ikut pendeta. Keliru. Pendeta hebat ke surga. Bukan. Pendeta nggak mau bawa ke surga. Bohong. Kok pendeta mau bawa ke surga? Tidak. Yesus jelas.
Akulah jalan kebenaran, tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Yesus. Firman itu yang kita ikuti. Pribadi Kristus yang kita ikuti. Ya, untuk menuju hidup yang kekal. Amin. Amin. Hidup kekal. Firman. Jadi firman itu terang. Maka dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Perhatikan ayat yang kelima. Ayat 5. Oh ya sudah. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Jelas. Firman itu katakan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu ada terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai terang. Kegelapan tidak bisa menguasai terang. Gelap. Begitu matahari terbit. Ya, terang benderang. Terang benderang. Kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Terang. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes suratan ya. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan. Allah ada terang. Dan di dalam Allah dan Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, tidak ada kegelapan. Kegelapan. Maka itu supaya manusia tidak hidup dalam gelap. Manusia membutuhkan terang. Ya. Supaya manusia tidak hidup dalam gelap, manusia butuh terang. Sebab manusia tidak ada terang. Jadi kalau manusia dia hidup, dia butuh terang. Sebab manusia butuh terang. Sebab manusia tidak ada terang. Saya punya terang, enggak ada. Saya punya terang, bohong. Ya. Saya punya terang, bohong. Mati lampu. Begitu mati lampu, gelap. Saya terang, bohong. Jadi kita nggak ada terang. Kita tidak ada terang. Kita tidak ada terang. Ingat, kita tidak ada terang. Kita butuh terang. Manusia tidak punya terang. Begitu lampu mati, gelap. Tapi begitu lampu ini terang, kita akan kelihatan wajah kita. Jadi manusia butuh terang. Manusia butuh terang, tetapi sayang manusia senang dengan kegelapan. Ya, Yohanes 3 ayat ke-19. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab apa? Sebab perbuatan manusia itu jahat. Jadi manusia ini lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena perbuatan mereka jahat. Dia nggak senang akan terang. Dia senang-senang gelap. Ya, gelap. Gelap. Kenapa? Perbuatan mereka jahat. Makanya orang hidup jalan bergelimpangan dengan dosa. Dia takut dengan terang. Dia sembunyi. Sekian bulan. Ya, akhirnya ketangkep. Dia sembunyi, istilah tempat yang gelap. Artinya gelap. Karena manusia ini sedang gelap. Ya, sedang gelap. Kenapa? Dosa menguasai dalam hidup manusia. Dosa menguasai dalam hidup manusia ini sedang dalam gelap. Ayo ke gereja yuk. Males ah. Ayo yuk. Ke disco. Wah, ayo ke bar. Saya bayarin, langsung lompat. Langsung lompat. Ayo ke gereja. Hitung-hitung dulu. Ya, hitung-hitung. Manusia. Makanya manusia butuh terang. Jadi manusia itu membutuhkan terang. Yang kedua dikatakan terang yang menjadi kebutuhan manusia.
Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, kata Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jelas. Akulah terang dunia. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Aku terang dunia. Jadi terang yang sesungguhnya pribadi Yesus. Ya. Pribadi Yesus ada terang yang sesungguhnya. Maka dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 kembali. Dan ayat yang ke-9. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu ada terang manusia. Perhatikan ayat ini kelimanya. Terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasai. Perhatikan ayat yang ke-9-nya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah pribadi Kristus datang. Jadi terang datang ke dalam dunia supaya manusia hidup dalam terang. Supaya manusia hidup dalam terang. Kapan manusia bisa hidup dalam terang? Kita bertanya lagi. Nah. Kapan manusia bisa hidup dalam terang? Ketika pribadi Kristus dan manusia membuka hatinya. Izinkan Kristus bertata dalam hidup kita ini. Ketika Kristus bertata dalam hidup kita, ketika kita membuka hatinya, izinkan Kristus tinggal dalam hati kita. Kita baru sebut, kamulah terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ya, jadi setelah kita terima Yesus, kita disebut kamulah terang dunia. Sebelum kita terima Yesus, sebelum Yesus bertata dalam hidup kita, sebelum Yesus manunggal dalam hidup kita, belum disebut kamu terang dunia. Kenapa? Orang tidak mau disebut terang karena dia belum terima Yesus dalam hidupnya. Izinkan Yesus ada dalam hidup kita. Izinkan Yesus manunggal dalam hidup kita ini. Sehingga kita baru disebut kamulah terang dunia. Kamu terang dunia yang kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena kita terang. Ya, kita nggak bisa sembunyi. Jangan terkonsep dalam pikir kita bisa sembunyi. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Karena kita terang. Karena kita terang. Ingat, karena terang. Dan suasana gelap gulita, manusia akan cari terang. Karena kita terang, orang kita lihat menuju pada diri kita karena terang. Pada prinsip manusia butuh terang. Dan terang, hidup ini kita akan jadi terang. Lihat, begitu salah sedikit. Itu orang Kristen, itu jemaat Batu Karang, langsung sebut Batu Karang. Gue gak mau ke gereja. Ada apa sih? Karena salah isi sedikit aja. Atau suami salah sedikit, ngambek. Gue gak mau ke gereja lagi. Ada apa seorang gereja? Ya, gue gak mau ikut gereja. Gue gak mau ikut gereja lo. Langsung. Sedikit saja. Ya, terang itu udah kelihatan. Kenapa? Terang itu. Maka manusia. Oke, ya sekarang yang perhatikan yang ketiga. Ya, kita perhatikan yang ketiga. Kita masuk ya lebih dalam lah ya. Yang ketiga, untuk menjadi terang butuh minyak. Ya. Untuk menjadi terang butuh minyak. Kenapa butuh minyak? Kalau kita baca firman Tuhan, jangan pikirkan kita pada zaman sekarang. Keliru. Kita akan ngaco gitu. Kalau zaman dulu ini, pengertian terang ini bukan seperti apa yang pikiran kita. Lampu gak ada. Zaman 2000 tahun yang lalu, ya, gak ada lampu listrik. Ya. Dia hanya mengandalkan pelita. Ya, mungkin mendingan dikit pakai patromak. Ya, patromak. Ya, ngobrol kodok gitu ya. Patromak. Ya, pelita. Ya.
Pakai apa? Pakai patroma, pakai pelita, kayak semprong gitu. Oh sekarang udah nggak ada sih ya. Semprong gitu. Ya semprong ya. Ya apa semprong gitu. Pelita. Jadi kalau pagi-pagi hidung pada kemung gitu, hitam. Ya. Pelita itu akan nyala. Kapan? Kalau ada minyak. Nah, betapa penting minyak. Sekalipun pelita itu mahal, ya, tapi tanpa minyak gak akan nyala. Ya. Pelita itu butuh minyak. Minyak yang kita butuhkan bukan minyak seperti lampu listrik, bukan. Minyak yang di dalam Alkitab ini, kamu terang ini pengertian waktu Yesus berkata pada zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan kata-kata di sini seperti kita memandang pada 2000 tahun lalu, minyak itu pelita itu membutuhkan minyak. Makanya dalam Keluaran 27 ayat yang ke-20. Haruslah kau perlihatkan, kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Perhatikan firman Tuhan. Ya. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, ya Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel membawa kepada minyak zaitun tumbuk, ya, minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu atau untuk pelita, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Jadi lampu ini tetap menyala, kalau hitam dan tambah nyala. Maka lampu nggak pernah mati, putus, nyala terus di gereja. Nyala. Dalam bait Allah, mungkin saudara ke Israel, lihat batinnya. Ya, bait Allah, perhatikan. Minyaknya ada. Ya, dan sudah modern lagi, naik minyak. Jadi dikatakan membutuhkan minyak zaitun tumbuk murni. Ya, minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Minyak zaitun. Ya, murni untuk lampu. Nah, perhatikan ya. Minyak zaitun tapi juga murni. Murni. Sesuatu yang murni itu sulit loh. Sekarang banyak yang palsu. Ya. Dicampur ini, saya kurang ngerti kalau dulu katanya minyak tanah, kalau sekarang udah lebih mahal minyak tanah ya, dicampur supaya mengandung menguntungkan. Ya, menguntungkan. Justru yang Tuhan mau apa adanya, yang benar-benar terbuka, ya seperti ini. Ya. Yang murni, yang benar-benar. Ke gereja juga yang benar-benar. Memberi pun yang hati yang tulus. Beda, tulus. Dari dasar hati yang tulus, yang murni, bukan iming-iming. Oh, bikin mengharapkan nanti kau memberi berkat Tuhan kembalikan 100 lipat. Itu judi. Itu judi, otaknya judi. Makanya orang Kristen kena dibohongin mulu. Karena otaknya paling seneng. Justru pemberian kasih. Memberi dengan kasih. Nanti sebentar setelah ibadah, kita memberi dengan kasih. Nama Yesus ulang tahun. Ya, namanya ulang tahun. Ayo kita beri kado buat Tuhan Yesus. Dengan kasih. Ya, kasih. Beda, tulus. Karena Yesus telah berkorban. Karena Yesus ulang tahun, saya akan memberi buat Tuhan. Tulus. Murni. Beda. Kalau pemberian murni, Tuhan pasti berkati. Gak mungkin Tuhan gak memberkati. Itu pasti. Itu Tuhan gak pernah pilih kasih. Firman Tuhan iya dan amin. Yang Tuhan murni dari hati yang murni. Hati yang tulus. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jadi hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar-benar dasar hati, bukan kan iming-iming. Taruh, kalau beri Tuhan berkat sekali lipat, alah itu judi, karena dibohongin pendeta. Bukan begitu, tulus, yang murni. Yang kedua dikatakan zaitun, minyak zaitun. Mungkin saudara yang pernah ke Israel, buah zaitun itu kalau saudara perhatikan di gereja Getsemani gitu ya. Di sana ada pohon zaitun, ada yang katanya ya, saya nggak tahu persis katanya, ukurannya ratusan tahun katanya ya, katanya
Saya nggak lihat, katanya seperti itu. Tapi saya perhatikan buahnya. Saya tidak perhatikan umurnya, tapi kata buah zaitun. Buah zaitunnya warna seperti jamblang, ya, jamblang. Kalau hitam ya jamblang. Nah, buah zaitun itu untuk mendapatkan minyak. Buah zaitun itu kisar nggak salah, kisar ya, kisar dan sekali oleh batu ya, kalau dulu pakai zaman dulu kayak batu kan, kisar kayak batu, dan kedua kali pindahin lagi, baru keluarlah minyak. Ya, jadi diperas lah, kata cocok, diperas oleh batu atau kisaran itu tajam sehingga keluar minyak. Ya, dan minyak ini baru dipakai buat pelita untuk nyala. Nah, untuk menjadi minyak itu suatu harga yang sangat berat loh. Ya. Untuk menjadi minyak itu nggak mudah. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Sekali ulang ya. Untuk menjadi minyak itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Kenapa harga dibayar? Sebab digiling, dikisar sakit loh. Ya, dikisar dengan batu. Sakit loh. Ya, sakit. Kalau dia bisa, minyak itu akan berbicara, aduh sakit. Itulah pakai penderitaan. Itu dikandung penderitaan. Sebagaimana dialami oleh Yesus. Waktu di Getsemani, Yesus bagikan buah zaitun yang dikisar. Ya, yang dikisar, saya nggak merasa sakit luar biasa. Sebab dia berkata, tuh Bapa, lalukan cawan daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia berdoa, dia bergumul, baikkan darahnya, tetesan darahnya, ya, pembuluh pecah, bagi tetesan darah yang ada. Harganya harus dibayar oleh Yesus, cukup tidak, sampai menuju bukit Golgota. Sampai menuju bukit Golgota dan penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya. Apa yang dikerjakan saat itu? Dia harus mengalami cambukan 40 kali. Hinaan. Ludah. Dia punya perasaan. Yesus punya perasaan. Dia manusia 100%. Dia tinggalkan kealahannya. Dia manusia 100%. Dan dia mengalami hinanya sebagai manusia. Ketika cambuk mengena tubuhnya. Yang ada ujungnya ada pengait. Tubuhnya tarik-tarik. Tercabik-cabik. Keluar darah. Keluar darah 40 kali cambukan. Mukanya hancur. Tidak seperti manusia lagi. Argonya kejam. Dari tentara Romawi memukulnya. Banyak penderitaan yang dihadapi Yesus saat itu. Yesaya 52 ayat 14. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Yesaya 52 ayat yang 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jelas, anak manusia. Perhatikan ya, seperti anak manusia lagi. Bukan seperti manusia yang normalnya. Ya, apa? Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia. Jadi bukan begitu hancur. Yesaya menubuatkan penderitaan Yesus. Yang kita lihat ini enggak seperti itu. Ya lihat film enggak seperti itu. Itu pun kita kaget loh. Itu belum apa-apa. Jadi jelas Alkitab menulis. Yesaya menubuatkan bahwa mukanya seperti buruk. Buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Jadi mukanya hancur. Benar-benar hancur. Dia bagikan buah zaitun. Hancur. Dia bukan seperti manusia lagi. Berarti kan ayat 2. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan.
Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya tidak sehingga kita mengingininya. Tidak tampan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesangaran dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Lihat. Biasa menderita, seorang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, hina, wajahnya hancur. Tuhan yang saudara sembah itu, Tuhan saudara dan Tuhan saya, dia benar-benar pribadi yang mau bayar harga menjadi buah zaitun yang diperas murni, dan dia berkata, akulah terang dunia. Tidak mudah menjadi terang tanpa ada harga dibayar. Saya tahu belum tentu. Betapa penting menjadi buah zaitun yang murni, bukan imitasi atau palsu. Betapa penting jadi Kristen yang benar-benar Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita dikatakan, kamulah terang, akulah terang, kamulah terang dunia. Kristus, dia bagaikan buah zaitun yang murni. Keluarlah minyak. Minyak dipakai untuk menyalakan pelita. Nyalakan pelita. Pelita ini menyala. Karena ada minyak. Tanpa ada minyak, pelita itu akan padam. Maka kita butuh minyak. Minyak nggak bisa dibeli. Kalau Roh Kudus dibeli nggak mungkin. Itu harga sebayar. Harganya sebayar untuk jadi terang. Berapa banyak harga kita bayar untuk jadi terang? Nggak mudah. Dan saya percaya firman Tuhan dari dalam gelap akan terbit terang. Dan hidup yang gelap Tuhan ubah di tahun 2022 dengan terang. Karena Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Amin. Kalau firman pribadi Kristus tinggal di hidup kita, kegelapan itu akan hilang menjadi terang. Kita akan jadi terang Kristus yang kecil, lilin kecil, menyinari dunia ini yang gelap. Ada harga dibayar. Harga yang bayar. Maka pada pagi hari ini kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dialah terang yang sesungguhnya. Biarlah melalui tubuh dan darah Tuhan boleh teman dalam hidup kita ini, sehingga kita disebut kamulah terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sidang jemaat, mari kita akan naikkan pujian. Salibnya, salibnya. Baru sebentar nanti kita naikkan pujian bersama-sama malam kudus. Setelah selesai menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita baru nyanyikan pujian malam kudus. Salibnya. Pelayan pejama suci tampil ke depan.
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Layakkan hamba-Mu pribadi Tuhan, layakkan para hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Ampuni segala dosa hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkaulah firman yang menjadi manusia. Terima kasih Tuhan buat firman dari dalam gelap akan terbit terang. Kami percaya firman perjamuan ini bagikan imun dalam hidup kami. Kau dalam aku dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam sekutuan tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam sekutuan darah Kristus. Merupakan makan minuman sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Jangan makan dulu ya, kita akan makan bersama-sama. Jangan makan dulu, mata sebentar kita akan makan bersama-sama. Atas sudah semua? Yang belum angkat tangan di atas. Di bawah sudah semua? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat saya jemput dengan hormat. Kita akan bangkit berdiri.
dengarkan firman Tuhan dulu. Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus. Pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, Yesus memandang-pandang dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang mereka oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat tubuh Tuhan setengah saja ya. Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Sebelum kita menikmati firman yang menjadi manusia ini lewat tubuh dan darah, kita akan naikkan pujian Malam Kudus. Nanti kita baru Quran. Malam Kudus, sunyi senang, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggalan, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam hai lihatlah di Efrata terang besar turunlah, waktu tentang surgawi menang. Puji Allah sebab nikmatnya, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang. Ambil tubuh Tuhan, junjung lebih tinggi kepala saudara, darah Tuhan dada saudara. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan ibadah saudara, bukankah di dalam sekuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Dengarlah baik-baik.
lewat tubuh dan darah Tuhan. Biar manunggal dalam hidup kita. Dan kita menjadi terang. Bahkan dia berkata dia satu dan tubuh dia. Imun buat kita. Kebangkitan, hidup kekal. Angkat tubuh Tuhan, darah Yesus. Dengan cawan minuman yang telah ucapan syukur. Diberkati dan diberikan saudara. Bukankah di dalam Tuhan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita muliakan Dia. Berkat Natal. Firman yang menjadi manusia. Ya Rama kata kalama ya Rama siki alam. Kurata kalama ya Rama karata kalama ya Rama sikalama ya Rama kur. Kurata kalama ya Rama karata kalama ya Rama sikalama takalama ya Rama. Ya Rama karata kalama ya Rama sikalama takalama ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman ini jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih buat kebaikan Kau. Menteraikan firman dalam hati kami. Menteraikan penjaman kudus dan tubuh kami. Hingga jadi gelap antara terang. Sebab Kristus bertata dalam hidup kami. Yang gelap akan ditinggalkan. Yang gelap akan diubah menjadi terang. Oh, terang yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar anak-anakku di tahun 2022 Tuhan, yang 5 hari akan ditinggalkan, masuki Tuhan. 2022 Kau terang dalam hidup mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati ladang mereka, berkati buah nikah mereka, berkati bisnis mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sisi yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keamanan, buat kesehatan yang Kau berikan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya tidak persis semua ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang hari ini. Yang saya ikut hanya Ibu Maria. Kalau besok Tante Foni, Koroy ulang tahun pernikahannya besok ngaduk 7 ya. Bersama papahnya ya. Kalau udah ngadu 8, amin. Ya Tuhan berkati. Yang lain saya nggak tahu ya, maafin ya, saya nggak tahu. Oke. Ibadah besok ibadah hanya sekali ya. Jam 7. Ya, jadi besok ibadah hari Minggu hanya sekali jam 7. Jangan lupa ya, jangan datang sore, nggak ada ibadah saudara marah-marah ya, jangan ya. Hanya jam 7. Kenapa? Supaya saudara bisa punya waktu yang baik, nanti di bangku diatur-atur bagaimana ya, supaya saya cukup dengan baik. Dan sebentar kita memberi persembahan ulang tahun Tuhan kita ya, ulang tahun. Namanya ulang tahun ya, ulang tahun ada sesuatu yang kita berikan, tapi beri dengan tulus ya. Jangan terpaksa, dari hati yang tulus, yang murni, supaya perkembangan saudara diberkati Tuhan. Ya saya senang dan saya meyakinkan kalau kita berkorban kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan juga memperhatikan segala kebutuhan kita ya. Ya pasti dia sangat baik
dan terlalu baik buat kita semua. Oke, kita bangkit berdiri, akhir ibadah kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Buat cinta-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidup ini. Dan kami diberkati oleh firman-Mu. Kami dicelikkan mata rohani kami oleh firman-Mu. Kami dididik oleh firman-Mu. Firman yang jadi manusia itu pribadi Kristus. Biarlah yang gelap menjadi terang. Kami tidak mau hidup dalam gelap. Kami mau hidup dalam terang. Sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Sertai perjalanan kami. Besok ibadah minggu berjalan dengan baik. Saudara kami mungkin keluar kota atau keluar daerah. Kau tetap menyertai mereka. Lindungi sepanjang perjalanan. Mungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati sesi yang kedua sebentar. Dan Kau juga berkati para ketua panitia yang lelah. Yang sedemikian beratnya mengatur baik keuangan maupun apapun yang Kau membalas mulai bekerja melalui buat tangannya Tuhan. Terima kasih Bapak buat pengorbanan Natal yang diberikan anak-anak-Mu. Engkau juga tahu hati yang tulus sedemikian rupa. Sebagai korban syukur hak milik kepada Tuhan. Dia memberi dengan hati yang tulus kepada Engkau. Dan kami untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kami memberi dengan sukarela, kami mencintai, mengasihi Engkau dengan baik. Dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain, antar kami dengan selamat, kembalikan kami pada besok pagi dalam ibadah tanggal 26, pada ibadah setiap minggu kami datang dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini, berkati mereka yang ulang tahun pernikahannya, Engkau menyertai semua. Terima kasih Bapa di surga. Kamu akan bekerja. Engkau Allah yang pengerti dan Allah yang peduli. Kami percaya yang rohani Kau berkati. Yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami. Dan Engkau berkata, diberkatilah bakul nasimu. Diberkati adonanmu. Diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil. Bukan jadi ekor tapi kepala. Bukan murung tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Sedang kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi kau damai sejahtera. Berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus.